Sebelum Todd sempat mengucapkan kata adil, dia menelannya lagi. Dia tahu bahwa jika dia membuka mulut untuk mengatakan itu tidak adil saat ini, itu akan menjadi terlalu tidak adil. Jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, "Tuan, jika ini yang Anda maksud dengan keadilan, maka saya menyerah." Tama bertanya balik, "Apa? Apa kamu tidak menginginkan keadilan? Jika kamu menginginkan keadilan dariku, maka aku juga menginginkan keadilan darimu. Bagi mereka yang telah diperlakukan tidak adil olehmu, mengapa kamu menyerah?" Setelah itu, dia berkata kepada Yoshua, "Oh, ngomong-ngomong, Yoshua, jika kamu mengetahui bahwa orang ini telah menyakiti anggota keluarga pihak lain yang tidak bersalah ketika berhadapan dengan musuh dan pesaing, kalau begitu, perlakukan saja dia dengan cara yang sama. Jika dia telah membunuh istri seseorang, kamu akan membunuh istrinya. Dan jika dia membunuh seorang anak laki-laki, kamu juga harus membunuh anak laki-lakinya. Bagaimanapun, ini yang dia minta, jadi kita harus memperhatikan keadilan mutlak." Yoshua segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Renza. Saya akan menyelidiki semuanya." Ketika Todd mendengar ini, seluruh wajahnya menjadi pucat, dan otot-otot wajah serta anggota tubuhnya berdebar kencang. Salah satu yang bergabung dengan grup untuk menghangatkan diri berkata, "Tuan, bajingan ini menculik putra teman saya bertahun-tahun yang lalu untuk mencuri barang-barangnya. Temanku memberikan barangnya ke orang ini, tapi dia membunuh semua temanku dan putranya." Banyak orang yang hadir mengetahui hal ini. Tama mengangguk dan memuji, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Apa kamu bos atau orang kedua di gengmu?" Pria itu dengan cepat berkata, "Saya yang kedua." Tama berkata kepada Jordan di sampingnya, "Jordan, ingatlah setelah masalah ini diverifikasi, kamu cukup menagihnya 70% dari pendapatan geng." Jordan berkata dengan cepat, "Baiklah, Tuan Renza, saya akan mencatatnya." Pria itu sangat gembira mendengar penurunan harga sebesar 5% dalam satu kalimat, yang sesuai dengan pendapatan bulanan geng tersebut sebesar jutaan dolar. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Saat ini, orang lain di antara kerumunan itu berkata, "Tuan, saya ingin melaporkan Gilberto. 10 tahun yang lalu, untuk memaksa wanita bayaran Aljazair menghasilkan uang untuknya. Dia secara pribadi membunuh salah satu dari 2 anak wanita itu. Saat itu, anak itu baru berusia 5 tahun. Tama mengangguk, "Oke, aku akan memberimu diskon 4% setelah verifikasi." Orang lain di antara kerumunan itu berkata, "Saya ingin melaporkannya juga." Tahun lalu, untuk merebut bisnis klub malam, Gilbert memimpin seseorang untuk menghancurkan klub malam itu. Istri bosnya juga diambil olehnya. Tama berkata, "Oke, aku akan memberimu diskon 3% setelah verifikasi." Yang lain menyadari bahwa diskonnya semakin kecil, dan mereka semua ingin melaporkannya. Tapi Tama mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang menerimanya. Dia menoleh untuk melihat Todd Gilberto yang berwajah pucat. Apa yang mereka katakan itu benar? Todd Gilbert benar-benar ketakutan. Dia menangis tanpa sadar dan berkata, "Saya salah, Tuan Renza, saya benar-benar salah. Saya tidak menginginkan keadilan apapun. Apapun yang Anda katakan adalah apa adanya. Putraku baru saja dewasa. Mohon bersikap mulia dan biarkan dia pergi." Tama mendecakkan bibirnya dan berkata dengan malu, "Sulit bagiku untuk melakukan ini. Lagi pula, aku sudah memberimu tawaranku tapi kamu tidak mau menerimanya. Agar adil, kamu sendiri yang mengusulkannya. Tidak bisa menarik kembali kata-kata di depan banyak orang, kan?" Todd menamparkan dirinya sendiri 7 atau 8 kali dan menangis. "Ini semua salahku, ini semua salahku. Mulai sekarang, apapun yang Anda katakan, saya akan menerimanya tanpa syarat."
Tama berkata sambil melambaikan tangannya, "Kamu bilang kamu menginginkan keadilan, dan aku membuat pengecualian untuk memberimu keadilan. Tapi kamu tidak berkata apa-apa lagi. Kamu tidak hanya menarik kembali kata-katamu, kau juga menyia-nyiakan waktu dan energiku. Jika mereka semua belajar darimu, dan semua orang mengusulkan rencana yang mereka inginkan, dan kemudian semua orang harus menungguku memberikan rencana lain dan kemudian menyesalinya sepertimu. Lalu apa aku masih perlu memimpin tim ini? Bagaimana aku bisa membuang begitu banyak waktu untukmu?" Todd berlutut di tanah dengan gemetar. Meski tangannya diikat ke belakang, dia tetap membungkuk dan bersujud. Dia memohon dengan getir, "Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Tolong lihat saya. Saya baru pertama kali melakukan pelanggaran. Mohon maafkan saya kali ini." Petik 2. Tama melambaikan tangannya, "Tidak mungkin, aku akan memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah mengikuti apa yang kamu katakan, mari kita ambil jalan yang adil. Tapi aku tidak cukup mengenal keluargamu, lagi pula, kamu telah melakukan banyak kejahatan. Jika kita benar-benar ingin menyelidikinya dengan cermat, kita masih belum tahu berapa banyak nyawa yang harus kau bayar. Oleh karena itu, aku akan memberimu 1 pilihan lagi. Jika kamu mati hari ini untuk meminta maaf, apa yang telah kamu lakukan setelah kamu mati akan dimaafkan." Nada suara Tama tegas dan dingin, dan kata-katanya penuh makna dingin, yang membuat semua orang yang hadir merasa mati rasa, dan bahkan membuat Todd sangat ketakutan. Todd tentu saja tidak ingin mati, dia juga tidak ingin keluarganya diperlakukan seperti anggota keluarga orang lain yang telah dia bunuh. Membunuh. Untuk sesaat, dia sangat kesal. Meminta apa yang disebut keadilan kepada Tama menjadi hal paling disesalkan dan bodoh yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berlutut dan terus membungkuk dan bersujud dengan tangannya. Berdoa memohon pengampunan Tama, tapi Tama tidak memberinya kesempatan sama sekali. Melihat dia tidak berbicara, Tama berkata, "Karena kamu tidak memilihnya sendiri, maka aku akan memilihkannya untukmu." Setelah itu, dia berkata kepada Yoshua di sampingnya, "Lakukan saja hal pertama yang baru saja aku katakan. Selidiki dengan jelas sebelum melakukan apapun, ingatlah untuk merekam video saat kau melakukannya. Tunjukkan padanya untuk melihatnya dengan baik. Dan lihat apa artinya memperlakukan orang lain dengan cara mereka sendiri. Orang ini telah membunuh begitu banyak orang, dan dia tidak boleh dibiarkan. Dia bisa dipulangkan setelah keluarganya hampir selesai." Yoshua segera mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Renza, bawahan pasti akan mengurusnya." Ketika Todd mendengarnya, sekalipun kerabatnya terbunuh, dia masih tidak bisa lepas dari kematian, dan seluruh suasana hatinya hancur total. Meskipun dia penakut dan takut mati, dia masih mengertakkan gigi dan berkata, Aku memilih yang kedua. Pada titik ini, lebih baik 1 orang mati daripada melibatkan seluruh keluarga." Todd masih bisa membedakan antara 1 dan N+1. Saat ini, dia hanya bisa mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keluarganya. Kalau tidak, menilai dari perbuatannya, tidak ada anggota keluarganya yang akan selamat. Tama awalnya tidak ingin membunuh Todd. Dia bukanlah Zain Sucipto, juga bukan Raya yang mengabdikan hidupnya untuk keluarga Sucipto. Karena Todd memilih yang kedua, dia akan membantunya. Dan juga mengingatkan orang-orang ini untuk menyadari akibat dari pengkhianatan dan perlawanan. Jadi, dia menunjuk ke kipas langit-langit di atap dan berkata kepada Todd, "Aku akan meminta seseorang menyiapkan tali untukmu. Kamu bisa memecahkannya sendiri." Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Jordan yang segera berjalan ke bawah. Dia pergi ke dapur dan menemukan tali nilon yang sangat kuat.
Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Tidak ada yang mengira Tama akan membiarkan Todd membunuhnya di sini. Bukankah itu berarti semua orang akan melihatnya bunuh diri? Dan Tama memang berpikir begitu. Karena Todd mencari kematiannya sendiri. Mengapa tidak membiarkan anggota geng brutal ini menyaksikannya dengan mata kepala sendiri? Akan lebih baik jika meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di hati mereka. Segera, Jordan menggunakan tali nilon untuk membuat tali yang lebih erat di bawah kipas langit-langit. Kemudian membawa kursi dan meletakkannya di bawah kipas langit-langit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.